Di dunia ini ada 3 hal, PMO, rokok, dan alkohol. Apa ya kesamaan di antara ketiganya? Ini bakal jadi topik yang lumayan kontroversial, lumayan menyakitkan buat didengar, khususnya buat lo yang saat ini ngelakuin ketiganya secara rutin setiap hari. Untuk alkohol mungkin jarang, karena harganya kurang ramah di kantong ya kan, kecuali kalau lo nekat pen bundir dengan mengoplos, mencampur autan, dicampur Sprite, dicampur oli motor. Untuk rokok, tiada hari tanpa merokok. Di mana-mana orang ngerokok, di jalan, di restoran, di kafe, di rumah. Merokok udah jadi kegiatan yang very common dan normal buat dilakuin. Buat lu yang udah punya KTP ya di atas 17, kalau belum, sebaiknya jangan coba-coba. Biar apa sih? Biar dapat validasi, dilihat keren, dilihat gaul, dilihat asik. Kalau lu ngelakuin ini karena validasi, berarti artinya lu lemah dong. Karena lu butuh validasi orang dulu kan, menempatkan orang lain di atas diri sendiri. Anyway, yang ketiga, yang paling sangat kita kaum cowok sangat passionate, PMO. Mayoritas cowok juga ngelakuin ini, tidak bisa dipungkiri. Ini juga terlihat normal dilakuin hampir setiap hari seperti halnya ngerokok. Cuma PMO ini emang hidden, dilakuin secara tersembunyi di bilik pribadinya masing-masing atau di kamar mandi. That's disgusting. Gue tertarik mencari tahu kenapa 3 vices ini, vices itu artinya dosa by the way, kenapa 3 hal ini terus aja dilakuin, dinormalisasi, dianggap sebagai hal yang B aja. Padahal para lembaga atau institusi kesehatan resmi yang kredibel udah pada setuju kalau 3 kegiatan ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Apa kesamaan di antara ketiganya sehingga kita jadi pada terlena dan buta sama konsekuensi negatif yang nanti bakal datang, dampak dari PMO, merokok, mabok-mabok secara rutin. Di video ini kita bakal memahaminya kenapa, dan abis itu harapannya lu jadi sadar bahwa untuk menjadi seorang cowok yang dilihat keren, sebenarnya nggak perlu harus ngerokok atau minum-minum dulu. Kalau PMO mah kagak ada ceritanya lu jadi terlihat keren setiap abis ngelakuin ini. Yang ada malah jijik sama diri sendiri. Let's get started. Kita masuk ke mode presentasi supaya lebih fokus pembahasannya. Let's go. Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit, dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO, gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun. Link ada di deskripsi. Oke, pertama-tama mari kita semua membiasakan diri berpikir rasional, pakai logika dan berpikir jangka panjang jauh ke depan. Apa benefit kesehatan merokok bagi diri lo? Apakah meningkatkan fungsi paru-paru supaya paru-paru lo lebih sehat dan gara-gara itu lo bakal jadi panjang umur, hidup lebih lama? Nope, yang terjadi malah sebaliknya. Merokok ngerusak paru-paru. Di setiap kemasan rokok yang lu beli bahkan udah dijelasin kok, beserta gambar yang menurunkan nafsu makan. Kedua, apa benefit dari minuman keras alkohol bagi diri lo? Apakah meningkatkan fungsi ginjal? Ginjal jadi sehat dan resiko kena penyakit gagal ginjal jadi sedikit? Nope. Sebaliknya juga, alkohol ngeganggu kinerja ginjal. Gak cuma ginjal, bahkan organ hati atau liver lu berpotensi jadi korban juga. Ketiga, yang udah gue bahas jutaan kali di channel ini, apa benefit PMO bagi diri lu? Apakah meningkatkan fungsi otak? Bikin lu jadi pinter, jadi bisa fokus, konsentrasi, dan produktif. Kebalikannya, corn sangat merusak otak. Begitupun ditambah olahraga senam 5 jari yang ngebikin dopamin reseptor di otak lo jadi overaktif dan kadar berlebihnya dopamin ini tidak sehat. Sekarang kita tahu kan bahwa ketiganya ngomongin secara benefit kesehatan itu tidak ada sama sekali. Terus kenapa mayoritas kaum cowok misalnya diingetin jangan merokok bakal dijawab, umur mah kagak ada yang tahu, ngerokok nggak ngerokok tetap mati juga kan ujung-ujungnya. Why? Begitupun pas diingetin jangan ngelakuin PMO atau mabok minum alkohol, mereka bakal nyari alasan, copingan buat justifikasi tindakannya. Jawabannya adalah karena pleasure, kenikmatan yang bersifat sementara yang didapat dari 3 vices tersebut. Jadi kalau ditanya kenapa ngelakuin, benefitnya itu apa? Alasan klasiknya adalah simak ini baik-baik. Buat ngilangin stres. That's it, buat ngilangin stres, obat penurun stres, biar tenang, kalem, chill, dan enjoy. Sejujurnya gak ada yang salah sama sekali dengan lo gak pengen ngerasa stres, pengen fun, chill, peace, pengen bahagia. Bahagia itu emang hal yang dikejar sama semua orang kan. Ada yang mulai jadi perokok gara-gara putus sama mantannya, gak sanggup tiap hari menahan rasa patah hati, jadi pelariannya nikotin, karena nikotin punya efek yang menenangkan. Kalau misalnya duitnya berlebih, anak orkai, lu bakal cari bar, naik klub buat mabok-mabok, ngelupain penderitaan. Atau yang paling instan murah, bisa lu lakuin sekarang juga, yaitu
PMO. Gue ulang yang tadi gue bilang, mari membiasakan berpikir panjang jauh ke depan. Lu mesti selalu ingat ini, kenikmatan dan penderitaan itu nggak terpisahkan. Konsekuensi dari perasaan nikmat setelahnya adalah perasaan menderita. Begitupun sebaliknya. Terkhusus untuk rokok, mungkin lu nggak ngerasain apa-apa pas lagi sebat. Hampir nggak ada beda rasanya pas lagi ngerokok dan nggak ngerokok. Nggak ada switching mood yang kerasa banget. Makanya berhenti merokok lebih susah daripada berhenti PMO atau alkohol, karena jarang banget lu ngerasain perasaan menyesal yang hebat kayak yang mau gue bahas setelah ini, yaitu PMO dan alkohol. Pas lagi sesi bercocok tanam sambil nonton PRN, lu di kondisi high, enak, nikmat, seneng, lupa sama betapa beratnya hidup, tuntutan hidup, tanggungan hidup. Sesaat doang tapi, dan habis itu setelah beres PMO-nya, rasa menderita, menyesal, terpuruk, balik lagi, dan intensitasnya jadi lebih dahsyat. Alkohol juga sama, pas lagi mabok-mabok enak rasanya, melayang, beban hidup serasa tidak ada. Lu ngerasa lagi di nirvana. Besoknya paginya lu hangover, muntah-muntah, sakit kepala, bad mood, makin depresi dan bego rasanya. Buat apa gitu kan kalau ngilangin stresnya cuma sementara doang, abis itu pas momen post-nut clarity atau hangover tiba, lu sadar problem hidup yang bikin lu stres ternyata masih ada, belum teratasi. Oh my god, gue harus gimana ya? Yaudahlah, PMO lagi aja kita biar lupa. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Quick dopamine hit, instant gratification, kesenangan sesaat adalah kesamaan dari PMO, rokok, dan alkohol. Ketiganya sama-sama dijustifikasi sebagai obat penghilang stres yang ampuh, yang manjur buat ngeringanin bad mood gara-gara stres tuntutan hidup. Gara-gara justifikasi ini, orang jadi pada gagal ngelihat konsekuensi negatif jangka panjang yang akan menimpa mereka dengan ngerutinin 3 kegiatan vices ini. Adanya tempat kayak rehabilitasi rokok, rehabilitasi alkohol, PMO belum ada sayangnya, menandakan kalau keduanya, alkohol dan rokok, kebiasaan yang enggak nguntungin kalau lu lakuin dalam jangka panjang. Buat PMO, ya udah pasti enggak nguntungin juga buat jangka panjang, dan lu bisa nganggap channel ini sebagai tempat rehabilitasi kok. Gratis lagi kan? Moderation is the key. Nggak apa-apa kok dilakuin, asal jangan keseringan. Sejujurnya, I don't buy that shit. Kalau kita mengacu sama hal yang survival banget, yang primal banget, menurut lu apakah PMO, merokok, dan alkohol itu penting buat survival diri lu? Maksudnya setara kayak makan, minum, tidur, istirahat, buang air, beranak pinak. Enggak kan? Mereka itu komplementari doang di hidup, meramaikan doang tapi nggak esensial, dan malah kategorinya itu racun. Poison. Udah paling bener lu menghirup udara, oksigen buat bertahan hidup. Kenapa harus menghirup asap tembakau? Udah paling bener lu minum air putih mineral buat bertahan hidup. Kenapa harus minum air yang ada kandungan alkoholnya? Udah paling bener lu demi memperoleh keturunan. Kenapa lu malah main sendiri pakai tangan sendiri sambil ngeliatin sesuatu di layar? Kesamaan ketiganya yaitu, sekali lagi, ngincer momentary pleasure. Kenikmatan sesaat doang, nggak lebih dari itu. Berarti kan kalau yang menjadi pemicu lu ngelakuin 3 vices ini karena buat ngilangin stres, lu mesti cari cara lain buat ngeredain stres tanpa ngelakuin 3 hal ini. Banyak banget gila alternatifnya. Lu bisa ngobrol sharing sama seorang temen, seorang sahabat yang lu percaya banget sama dia, dimana lu bisa sharing hal-hal yang privat, yang sensitif ke si temen lu ini tanpa takut dia bakal mengkhianati lu. Atau olahraga, workout, angkat beban juga bisa, dimana di sini lu menjadikan energi negatif yang lu punya gara-gara stres sebagai bensin buat membentuk otot. Jalan kaki di hutan, di bukit, atau di pinggiran pantai sendirian buat menjernihkan pikiran. Banyak banget opsi yang lebih sehatnya. Opsi sehat yang gratis malah kagak keluar duit samsek kan. Beli rokok lu keluar duit, alkohol lebih mahal lagi. PMO bahkan sebenarnya lu beli kuota juga kan, atau bayar internet wifi, pastikan. Thank you so much udah nonton my dear amigos. Like, share, komen, dan juga subscribe buat lo yang belum subscribe this channel untuk support channel ini. Ebook panduan lengkap berhenti PMO permanen lagi diskon spesial edisi NNN. Buat lo yang belum baca ebook ini, gue sarankan untuk dapetin ebook ini karena ebook ini literally bakal mengubah hidup lo, gue jamin. Cek course gue juga di Udemy, belajar bikin konten. Buat lo yang tertarik di dunia content creation, marketing, psikologi, dan juga sales, writing, lo bakal belajar banyak dan juga pastinya diskon. Oke, kita bertemu lagi di next konten. Stay safe semua. Peace.